Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul selaku tenaga pengajar MI Tarbiyatul Mubtadiin Montornah Pasongsongan Sumenep, sekaligus peserta PPG dalam jabatan BEK 1 LVTK Universitas Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Hari ini tanggal 12 Mei 2025 akan melaksanakan praktek mengajar materi Al-Quran Hadis. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baik. Bagaimana punya kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Ya. Kabarnya semuanya baik? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Badan sehat. Pikiran cerdas. Yes, yes, yes. Tadi sebelum berangkat sekolah sudah mandi semuanya? Sudah. Sudah sarapan pagi? Sudah. Sebelumnya sudah bersih-bersih ya? Sudah rapi semuanya pakaiannya? Sudah. Ya. Ya, masukkan bajunya ke dalam. Ya. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Coba wali kelasnya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Mari sekarang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, lari pandu ibuku. Indonesia, bangsaku, bangsa
duduk. Nah, anak-anak, saya absen dulu. Fatimatul Zahra, Siti Nurfadilah, Nainatul Karomah, Rahmatul Imamah, Arul Ulum, Anis, Ahmad Fuad. Ada yang tidak hadir? Kenapa? Vina, Beridatul Qanita, Afifur Rahman, Nakhtarullah. Hadir. Mana? Oh iya. Muhammad Ainur, Sobri, Fani, Dina, Maisarah, Muhammad Amin, Junaidi. Hadir men. Fitnatuz Zalihah, Zainur Ridho, Naura, Badrus Saleh, Fatimatul Hanuna, Ahmad Fauzi. Sudah hadir semuanya? Baik, anak-anak, hari ini akan belajar Quran hadis tentang surah Al-Humazah. Senang apa anak-anak belajar Quran hadis? Senang apa enggak belajar Quran hadis? Baiklah, kita hari ini akan mempelajari Quran hadis. Yang pertama membaca surah Al-Humazah. Kemudian yang kedua mengartikan secara. Baiklah anak-anak, hari ini akan belajar surah Al-Humazah. Mari mulai ya. Coba dengarkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladhi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Sekarang mari bersama-sama membaca surah Al-Humazah. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim mu'assadah fi 'amadin mu'addadah. Sekarang bergilir ya. Sekarang sambung ayat lah. Coba mulai dari Fuad. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Ayo. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Amin. Kalla layunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim mu'assadah fi 'amadin mu'addadah. Ya,
Berikutnya mari kita belajar tentang terjemah surah Al-Humazah. Coba mulai dari Naila. Ayo. Terjemah surah Al-Humazah di depan. Kemudian yang mengumpulkan harta dan begitu-begitu. ya, coba buat lagi. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Asrul. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan. Coba Muhammad Amin. Dan tahukah kamu apa utamaku? Ya. Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Yang kemudian ya, Membakar sampai ke hati. ya, sudah naik. Nah, sudah ya. Kemudian akan mengartikan surah Al-Humazah per kata. Coba yang sampingnya sekarang kamu yang pertama arti kata. Kemudian ya. Jadi itu lo lanjut. Lanjut. Coba Amin lanjutannya. Humazah keempat. Kemudian Fuad. Humazah penjela. Iya. Asrul. Asrul. Coba Kupron. Kemudian Rofiki. Lanjut Patin. Malahata. Ya. Badan. Iya, badan ya. Sudah. Kemudian akan memahami kandungan surah Al-Humazah. Di sini surah Al-Humazah terdiri dari 104. Termasuk surah yang ke-104 terdiri dari 9 Dalam surah Al-Humazah ini melarang untuk mencela, mencaci, menggunjing orang lain, baik secara langsung maupun di belakang. Seperti apa menggunjing? Coba kita lihat apa ya? Coba perhatikan ke depan anak-anak gambar ini ya. Kita tidak boleh mencela, mencaci, menggunjing orang lain. Anggap ini Asrul, anggap itu apa? Vicky, ini Amin. Biasanya yang dua itu menggunjing, mencaci Amin karena gendut. Amin itu nak seperti babi misalnya, itu tidak boh. Dalam Humazah itu dilarang untuk mencela, mencaci, menggunjing orang lain. Kemudian kita diperingati selalu bersyukur agar tidak menumpuk-numpuk harta, tidak digunakan di jalan Allah, ya, tidak digunakan di jalan Allah, dan mengira bahwa dirinya itu aman, kekal di dunia, tidak akan putus, misalnya kekal, mengira padahal justru harta itu akan membinasakan dirinya sendiri. Kalau diamati seperti itu, nah yang mencaci maki yang kemari, yang ke tadi, misalnya kalian mencaci maki secara langsung, secara di belakang lewat media sosial itu tidak boleh. Misalnya kamu kan zamannya sekarang kehidupan ada dua, dunia nyata, ada dunia Contoh dunia nyata seperti ini, mencaci langsung kepada Fuad atau Mbak Amin, itu tidak Misalnya kehidupan dunia maya, kalian kan musimnya sekarang ya, di TikTok mencaci maki pada saudaranya yang di sana yang tidak dikenal, itu tidak boleh. Kamu ini orangnya cewek,
Tidak cantik jelek itu tidak dalam humasa itu sangat dilarang. Tidak boleh mencaci Kemudian mengkritik dalam surah Al-Humazah ini memperingati bahwa manusia itu jangan terlalu banyak menumpuk-numpuk harta kalau tidak digunakan di jalan Allah. Misalnya lupa dirinya bahwa Tuhannya karena terlena dengan berlimpah berharta, justru dirinya akan menjadi terjerumus ke jurang kehinaan. Dalam surah ini memperingati juga justru memberi pesan moral bagi kita agar kita tidak menggunjing siapapun. Harta hanyalah titipan, bukan untuk disombongkan, bukan untuk dibuat poya-poya. Ya. Justru karena segala sesuatu apa yang kita perbuat itu pasti ada balasnya. Ada balasan tergantung niatnya. Paham? Tentang kandungan ini mungkin Anang coba menurut saya beri pertanyaan, paham dengan kandungan tadi? Ya? Coba tanya saya pada Amin, apa yang dimaksud utama Amin? Maka yang menentukan. Seharusnya harta itu dibuat apa membuatnya? Kita harus menggunakan harta dengan bijak dan berbagi dengan sesama. Membagi sesama. Makanya jangan kalau punya kelebihan, jangan mewah-mewah sendiri, berikan pada orang yang tidak mampu, berikan pada orang yang membutuhkan. Nah, sekarang ada ya. Coba sekarang Amin bantu saya untuk baca ke depan. Amin. Ayo mulai baca Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dari surat Al-Humazah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita semua tentang bagaimana layaknya kita hidup bersama dengan sesama. Apalagi saat ini teknologi semakin berkembang dan manusia seakan hidup di dua dunia, yakni dunia nyata dan dunia maya. Cara kita berinteraksi pun harus selaras antara nyata dan maya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan sopan santun. Jangan pernah mengumbar kata-kata cacian baik saat bercengkrama dengan teman, keluarga maupun saat berselancar di dunia maya. Hindari komentar negatif di media sosial, apalagi sampai membuli teman sendiri. Jelas hal itu dilarang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bagus sekali. Sudah duduk. Kemudian sekarang saya beri tugas per kelompok ya. Ini. Nanti saya tanyakan tentang kandungan surah itu. Nah, kelompok ya. Coba kerjakan dulu. Nanti saya tanyakan hasilnya. Ayo kerjakan mulai sekarang. Kelompok men ya. Ya tulis, sudahlah. Tulis dulu. Makanya hari baca dikit. Berapa? 5 menit ya? Kalau selesai nanti ajukan tangan.
Ada yang selesai? Jawab kerja. Selesai. Amin, sudah men. Sudah selesai semuanya? Mana non Fuad? Coba ya. Kerjakanlah sudah. Ayo, kita mulai. Hasilnya, coba baca hasilnya. Beri suaranya lebih keras. 3. Kesalahan hampir bahwa kekayaan bisa menyelamatkan dari azab. Orang-orang seperti itu mengira bahwa hartanya akan menjamin keselamatan. Padahal justru akan membawanya kepada kebinasaan. Ya, bagus. Kemudian kelompok Naila. Coba tos dulu. Nah, coba hasilnya. 1. Kecamatan terhadap orang Diperkeras suaranya. Kecamatan terhadap orang yang suka mencela dan mengupas. Surat ini dimulai dengan kecamatan keras terhadap orang-orang yang suka mencela, mengazab, dan menggunjing mengazab orang lain, baik secara langsung maupun di belakang. Bagus, bagus. Kemudian kelompok Fuad. Bismillahirrahmanirrahim. Keras. 2. Peringatan bagi pengumpul harta yang tidak menggunakannya di jalan Allah. Allah mengkritik orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Lalu merasa harta itu akan membuatnya kekal. Mereka lalai dari akhirat dan lupa berbagi dengan sesama. Bagus, bagus. Kemudian kelompok terakhir. 4. Gambaran azab bagi orang yang berperilaku buruk. Allah menjelaskan bahwa mereka akan dilemparkan ke dalam al-utama, yaitu neraka yang menghancurkan segala sesuatu. Azabnya sangat dahsyat, membakar hingga ke hati. Bagus, sudah selesai semuanya. Coba kembali lagi ke tempatnya. Masing-masing. Seperti semula ya. Tidak apa-apa. Mungkin ya kita sampai di sini perjumpaan kali ini. Mudah-mudahan barokah menjadi ilmu yang manfaat. Ini pesan terakhir pada saya. Jaga akhlak, jaga etika. Nanti setelah pulang sekolah, anak-anak kalau ketemu dengan orang, baik orang duduk atau jalan, memanggil Mari kita jangan di rumah ya, jangan berani pada orang tua, membantu orang tua. Setelah itu kalian di malam harinya belajar. Ini pesan saya terakhir ketika bertemu dengan orang, baik duduk atau berdiri, memanggil mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa.
Baik, terima kasih atas hadirnya sekalian. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, yang manfaat akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.